Dan juga Surya Paloh. Bahaya lah. Banyak kan saya itu kita Surya Paloh. Mari halus nih. Saifullah. Sing si bangga. Ketua Nasdem Saifullah. Selamat malam guys. Berjumpa lagi nih di channel Bray Media. Ya, Biasa kongres. kongres. Apa itu kongres? Ngawangkong teu beres-beres. Oke. Tapi sebelumnya boleh pantun dulu nggak? Boleh. Boleh? Boleh ya, pantun bebas di sini. Pergi berlayar ke Pangkal Pinang, memberi sirih di Selat Malaka. Anjir. Yuk kita mulai. Geus deh. Iya, udah. Kalau penyenangannya tentunya. Mantun kudu meruakan. Oh iya. Model misalkan Ini meruakan ya. bunga teratai, bunga kantil. Nah, Gitu. Yang suka nonton TV pasti suka nonton sinetron. Lain atuh sateh. Teu meruakan ti. Murakanti kumaha? Gimana yang Ya. Murakanti coba? ya enggak, saya mah bukan tukang pantun soalnya. Enggak, kita aja sekarang ini gini. Sekarang mau bahas apa nih? Biasa atas dasar ketidaktahuan, Iya. awalnya ketidaktahuan. Kan pengetahuan itu dari dialektika, Betul. pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Betul. Nah sekarang kita yang nggak tahu gitu kan mempertanyakan gitu sesuatu Nah, yang sekarang apa yang mau ditanyakan sebenarnya? ini kan lagi rame tentang pembobolan apa? Pembobolan data dari pemerintah, instansi pemerintah katanya gitu. Politik. Bukan, ini mah Ini nggak apa-apa. Ini kita ngobrol gini. bukan, ini mah kan memang sudah rame di lini masa, Oh, di iya. media sosial gitu juga. Pembobolan apa? Data. Pembobolan data katanya. Jadi ada semacam hacker gitu. Gitu. Tapi saya juga nggak tahu duduk persoalannya seperti apa, makanya kita di sini kan mempertanyakan gitu ya, yang diomongkan sama orang-orang itu seperti apa sih gitu. Betul. Ada pembobolan, yang saya tahu mah kalau misalkan pembobolan itu kita KB terus punya lagi itu mah kebobolan. oh iya, Itu kebobolan. mah kebobolan, itu bukan pembobolan. Aduh. Gimana ini? Jadi- KB ini. Terus ini apa? Hacker berarti ini kita bicara hacker ya. Hacker. Hacker itu kan umum ya, secara umum ya, sebenarnya mah di mana-mana ada hacker gitu. Kalau kan. masalah hacker mah saya pengalaman. Oh, pernah? Wow, saya mah sehari bisa 100 kali ngehacker. Edan. Dan gitu. Kalau saya kan jualan dimsum tiap hari di hacker itu. Oh, anjir. Mikanya di hackeran ada berapa kali? Berapa Itu ratus mah kali? hacker. Nah, lain hacker maksudnya. Parantina. Karantina itu. Nah gitu. Balik ke masalah Iya. hacker nih. Berarti hacker itu sebenarnya menurut Kang Ucup itu hacker itu penjahat atau pahlawan? Ya bisa gimana kayak pisau ya? Kan pisau bisa dipakai ngiris apa? Ngiris bawang, Nah. bisa juga untuk dipakai yang lain, misalkan untuk melukai juga bisa gitu. Jadi ada dua sisi Ya sekarang mata itu. konsepnya aja hacker teh naon. Itu justru saya juga nggak tahu hacker teh naon. Apalagi kita di hacker kan. Hacker. Nah mungkin ada yang lebih tahu nggak gitu hacker itu apa gitu? Tulis di komen. Nah, boleh ditulis di komen lah kalau misalkan ada yang lebih tahu, lebih ngerti gitu. Yang saya tahu mah hacker teh bahasa abah saya. Kakek saya jual tanah berapa hacker. Itu mah hektar tuh. Hah? Hektar. Hacker mah ada biskuit miskin hacker. Ya berarti hacker itu sebenarnya bisa jadi jahat, bisa juga sebenarnya nggak jahat gitu ya. Ya menurut saya mah gitu. Tapi nggak ngerti definisi hacker juga nggak ngerti gitu. Kalau menurut Bro Bibim gimana itu? Kalau hacker mah
penjahat justru. Penjahat ya. Hmm. Saya juga setuju penjahat Penjahat. sebenarnya. Iya Pak. iya iya iya. Iya. Hacker itu kalau nggak salahnya yang saya baca dari buku kitab Sutasoma itu, hacker itu adalah pencuri data, pencuri pokoknya peretas lah, bahasa Ya, Indonesia itu ya, peretas. ya. Kertas. Peretas. Jadi kita punya apapun kayak email, kayak sosial media atau website ya, terutama itu bisa dihacker, diakses sama dia, bisa diganti passwordnya atau diambil datanya untuk digunakan ya ke segala sesuatu yang sifatnya mungkin menguntungkan dia. Intinya dia sebenarnya jahat ya, sebenarnya namanya. Contoh lah, misalkan kasusnya kayak hacker tuh di Amerika rumah sakit di hacker kan, Iya iya. sampai ada yang meninggal karena Karena datanya dikacaukan ya. dikacaukan, Iya. mengoperasi segala macam. Betul. Password tinggal meninggal. Bahaya juga itu. Ya, Bahaya juga berarti. ya minta tebusan nggak dikasih, ya, udah aja sih itunya nggak diberesin. Iya benar. Nah sekarang kan di Indonesia tuh apapun serba digitalisasi kan, sekarang lagi musim digitalisasi gitu. Ya, lagi digiring ke arah digital ya. Nah pertanyaannya, SDM sama itunya mumpuni nggak? Yang saya tahu mah sebenarnya mah orang kita oke pala linter ya. Sebenarnya Banyak mah yang gitu. pintar, orang Tapi gitu. di sana mungkin ada peran pemerintah. Jadi sikap pemerintah terhadap hacker dengan pemerintah kita terhadap hacker dengan pemerintah orang lain terhadap hacker gimana? Saya pernah nonton ya ini, pernah nonton film. Jadi emang ceritanya tentang hacker, tapi endingnya itu si pemerintah itu justru memelihara hacker itu. Oh iya, untuk jadi pada Iya, dasarnya iya. pada dasarnya gini, pemerintah itu butuh hacker untuk menghack data orang lain. Jadi untuk dia menguntungkan untuk pemerintah Iya, itu iya, gitu iya. kan. Terlepas dari itu mungkin bentuk kejahatan, tapi pemerintah itu membutuhkan hacker karena sebenarnya kan nggak mungkin hacker itu nggak cerdas orangnya. Pastilah. Nggak cerdas. Nah seharusnya hacker itu justru dipelihara kalau menurut saya. Memang di sisi lain jahat gitu kan. Tapi ilmunya itu bisa diarahkan ke yang positif gitu lah pokoknya. Yang positif gitu. Mungkin untuk menguji keamanan juga bisa ya. Nah, kayak gitu. Karena sekarang teh ada salah satu bidang pekerjaan software tester teh eta. Nah, software tester kumaha caranya ketika kita bikin satu program atau apa ini cik coba gitu. Gampang nggak dibobol sistemnya. Nah, itu tugasnya software tester teh eta. Gampang diretas gitu ya. Kalau yang saya tahu mah retas itu yang kalau suara drum tas dek tas bukan itu mah. Tahu kayaknya diretas itu sebetulnya ya ini mah. Tahu hacker misalkan kita aja kemarin kan kurang lebih pemerintah ini situs pemerintah sampai ada berapa kurang lebih 9 lembaga ya. 9 lembaga. Wah. Di kita ya ini mah hacker di kita ya. Gila. Yang kemarin. Nah, hacker itu pasti anonim. Iya. Pasti anonim. Ya. Dia nggak bakalan saya hacker nih. Kalau gitu mah tuh kayak bilang saya ini garong penjahat. Sok tak tewak abi. Gitu. Iya. Masa ada hacker ada pengakuan gitu ya. Malah salah satu kemarin ada quotes dari Bijorka di bawah pemerintah Indonesia itu hacker Bijorka. Oh iya, hacker yang terkenal itu. Tiba-tiba biar nggak gaduh di sosmed ditewak kita ujung-ujung tukang martabak apa namanya. Iya betul. Itu ada. Terus kan kemarin anu aslinya seserian beren. Iya. Tukang martabak kurang mereka. Tepugu ya lagi dagang ditewak. Kerkieu mana ngilu sih ya? Mana ini calah meureun. Bukan sih betenek meureun. Nah, gitu. Iya. Ya bisa jadi kayak gitu. Itu Biorka juga belum selesai sebenarnya ya. Belum, sampai sekarang nggak gantung. Ya itu. Kasusnya nggak gantung. Ya itu kan berarti kan dia cerdas gitu kan. Iya, makanya sampai sekarang pertama kan di bandara tuh sampai ditulis manual yang mau masuk atau keluar dari bandara karena datanya dirusak itu. Ngantri berapa jam segala macam kan sebetulnya kayak gini lah rata-rata Indonesia ini negara kita gitu
bikin salah satu website itu kayak yang main-main gitu. Betul. Kayak Betul. main-main gak serius gitu. Eleh kene ku platform anu jualan gitu. Iya, Kayak iya, Oren anu koneng nu hijau nu beureum aya loba kanya. Contoh itu pengamanannya security-nya kuat justru ya. Nah, eleh kene ku platform jualan. Betul, betul. Padahal itu negara berlaku negara tengah duit. Nah, Ai itu. korupsi gerde Nah, ai yang ieu makanya ada pertanyaan teh apakah ini dari SDM-nya. Ya kan jadi kita jadi bertanya ya, kok tidak bisa mumpuni. kayak gini gitu. itu bisa aja kayak Atau gini. anggaran tidak sesuai atau di paling lah Ya, kalau 1-2 sih, ini kalau sampai 9 berarti kan ada yang salah di kitanya. Enggak. Masalahnya gini, kalau menurut saya mah gini, Cuk. Jadi ini sebenarnya bisa jadi kan ini keterkaitannya banyak sekali ya keterkaitannya gitu kan. Kenapa si A mengundurkan diri, kenapa hacker ngaku gitu kan. Kenapa ada tebusan yang tiba-tiba hackernya itu rewas gitu kan. Terus ini awalnya tuh dari mana gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti ini, itu kan harus kita kumpas sebenarnya itu kan. Apa karena data pemilu kita awalnya dititipin di Alibaba gitu kan. Nah, bisa jadi kan di Alibaba, sehingga mereka ya para hacker itu mudah membobol data yang lain, bisa jadi seperti itu kan. Bisa jadi itu gitu kan. Wah ini nih big data dikasihin ke negara lain gitu kan. Itu kan rahasia negara. Nah itu masalahnya itu. Ya, berarti kan security, intinya kan security pengamanan untuk sistem data kita harus kuat lah. Baru kita negara ini, besar loh. Baru kali ini kan kita ada cerita tentang hack data negara kan baru kali ini, baru di zaman sekarang. Tapi kalau misalkan sampai dulu kan enggak sekian instansi gitu ya, banyak, berarti bagaimana itu maksudnya dengan sangat mudah bisa dijebol ya, gitu. Itu tadi keamanannya ya. Itu gitu. Ya makanya solusinya tuh kan sekarang tuh pertama yang banyak dirugikan tuh kan pasti data masyarakat ada mungkin ada kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. Kalau misalkan digunakan hal-hal yang tidak diinginkan kan bisa rugi kitanya gitu. Terus kalau udah ada apa-apa mungkin pemerintah bisa tanggung jawab ya walau alam. Iya. Nah, polisi cyber mestinya ada juga di Indonesia. Oke. Hukum bagaimana menggunakan kan digital itu pastilah dengan dunia internet. Siap. Kita break dulu bentar nih. Break dulu bentar ya. Bentar. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Nah kalau begitu nih, ini sikap pemerintah terhadap hacker itu seperti apa? Itu kan kita kan baru ya menghadapi hal seperti ini gitu kan. Ya, baru. Diperlukan sikap yang baru juga sebetulnya. Kita bisa belajar dari negara-negara maju misalkannya bagaimana menghadapi hacker itu, atau justru kalau hackernya hacker kita misalkannya, kan ada juga yang justru direkrut dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, saya nggak tahu nih. Sebenarnya kalau dunia hacker itu bukan hal yang baru di dunia cyber ya, bukan hal yang baru. Itu udah lama, dulu aja waktu saya masih gogomrengan lah, masih ngeband gitu. Ada teman saya yang suka nge-hacker itu. Hacker. Coba dong minta klaber. Saya dikasih serawu. Dulu serawu dia nge-hacker gitu kan. Iya. Terus itu apa? Panci, pernah betul. Teman saya nge-hacker Panci. Dulu mungkin Allshop itu gak terlalu familiar sih guys. Sekarang iya, betul. Itu nge-hacker datangnya tuh dari Amerika kalau nggak salah. Nge-hacker datangnya Panci. Oh iya dulu betul. Yang dulu gitu ya. Itu berarti gitu. SDM-nya di Indonesia itu ada. Ada. Itu berarti kan bukan sesuatu yang baru ya, dunia hacker bukan. gitu ya. Cuman sekarang kan aneh, tiba-tiba hackernya minta maaf gitu kan. Ya. Nah, hacker mah saya nyawa nggak ada gitu yang hacker. Pertama dia yang jadi bingung tuh motifnya apa sih karena hacker pemerintah gitu. Nah, itu. Apakah pemerintah satu motifnya nggak jelas kan? Apakah ingin diketahui keberadaannya, ingin show up, atau ingin uang, atau ingin apa gitu ya? Kalau uang
Wah, itu 8 juta US dollar itu berapa 1,2 berapa triliun. Iya, iya. Itu bukan uang sedikit, makanya pas dibere luas makanya. Aja lo bawa batin. Ya, iya. Iya itu. Cukup berapa mangkok batagoreun ya itu. Anjir, beli rokoknya bener 11 lop itu. Kalau 1 triliun dibeliin roti bantal itu banyak iya, banget. banyak banget. Roti kasur kan. Apalagi kalau dibeliin kerupuk. Itu berapa tanggungannya? Iya. Kayak gitu. Sing pabrik mah beli lagi. Betul. Ya berarti bukan sesuatu yang baru di hacker. Cuman di Indonesia sekarang di negara kita nih ada hal yang baru, yaitu data pemerintah yang dihack gitu kan. Yang kita pertanyakan itu kan sikap pemerintah. Ya itu kan sikap pemerintah bagaimana gitu. Yang saya tonton ini saya kan nggak tahu. Yang saya tonton itu ada juga yang bilang itu belum tentu gitu kan. Belum tentu gimana, udah rame kayak gini gitu kan. Iya, bandara sampai ngantri. Bandara sampai ngantri gitu kan. Maksudnya, coba kalau misalkan lembaga pemerintah hacker, berarti data pribadi orang dihacker. Iya, itu efeknya ke kita, ke masyarakat gitu kan. Kayak KTP, kartu Bocor keluarga gitu ya. Waduh, coba lah misalkan punya niat buruk gitu ya. Dipakai pinjol ke si hacker teh kan bisa jadi. Iya. Atau mungkin ya, ini mah mungkin ya, itu apa gara-gara pinjol yang mau ditutup gitu jadi ada hacker atau gimana gitu kan. Kayaknya bukan pinjol, judol gitu. Judol ya Diodol gitu. Oh iya bisa jadi itu karena mungkin mereka ingin tenang ya, ingin usahanya yang kayak gitu. Jadi ya udahlah, hack aja data gitu kan untuk mengacaukan sistem kenegaraan dan sebagainya. Ya kita nggak tahu ya kayak gimana gitu. Karena gini, pertama motif si hacker sendiri itu gak jelas ya. Tidak jelas itu naon sih hayangna gitu. Buat apa sih gitu ya. Ditambah plus sikap pemerintah yang sepertinya seperti nggak ada apa-apa gitu bos. Seperti belum siap gitu ada era digital itu. Apakah itu mungkin perangkatnya atau SDM-nya, saya nggak tahu lah. Ya kedua itu. Terus yang ketiganya ini semisal ini kan lagi booming sekarang itu kan sampai PNS segala macam masalah judi online. Iya. Nah, kenapa yang diberantas itu yang ecek-eceknya? Kalau ngomong ya saya langsung ngatur mafiana lah sekalian. Nah itu kan jadi pertanyaan besar. Ya. Ini makanya menimbulkan berbagai persepsi di betul. Nah, dari betul. situ si bos mafia judolnya itu pastilah mereka ketika ladangnya diusik paling mainnya pasti ya. Pasti bertindak. Harus serang lah itu aja intinya. Iya. Nah, otomatis kenapa tumbuh subur di Indonesia? Dan nggak mungkin di Indonesia ujung-ujung tumbuh subur kalau nggak ada backingannya lah. Betul. Rek backing soda atau backing. Iya bisa jadi. Ya jadi kan di masyarakat jadi kayak bola liar disebutnya. Jadi banyak persepsi, banyak asumsi, banyak prasangka gitu kan. Cuma gitu di kita gitu. Ya ditambah masyarakat sendiri kan sekarang udah bersifat distrust ke pemerintah. Betul. Percaya. Bahkan bukan cuma sama pemerintah saja, secara umum ya ini Maya. Ada ke aparat juga gitu kan, distrust terus lagi ke kalau saya menilai gitu. Betul. Memang betul. Ya, ini mah kalau lihat situasi sekarang ya. Kayak komen-komen netizen di itu kan rata-rata ya ciganu ini kenapa sih ke pemerintah ini ada apa gitu. Nah itu dan yang jadi aneh pemerintah tuh adem ayem gitu. Ya seperti nggak ada apa-apa gitu kan. Aman-aman aja gitu, masyarakat biasa gitu kan kayak gitu. Beda ke 12% pajak. Iya. Itu kayak gitu. Iya. Itu kan kayak gitu. Biasa lah di kita makan dengan bahasa yang dihaluskan gitu, seperti garong, bangsat, maling dihaluskan bahasanya jadi koruptor. Nah gitu. Bensin BBM naik dihaluskan bahasanya jadi penyesuaian. Ya itu. Iya. Jadi mereka yang pandai mensiasati dengan istilah-istilah ya sebenarnya ya kayak gitu ya.
balik lagi ke masalah hacker ini ya. Kan kita pengen tahu nih sebenarnya kan tadi dibilang motifnya apa gitu kan. Tentu saja ini pasti, ini bukan tentu saja, pasti ada keterlibatan orang-orang di dalamnya yang memang tidak bisa ditembus dengan hukum gitu kan. Iya, Kayak gitu. Ditembus dengan hukum. Lah kita masyarakat juga sekarang ya tadi distrust terhadap hukum sendiri. Ya, krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan lah semuanya juga gitu kan. Maka masyarakat yang bingung mau ke siapa nih sekarang gitu kan. Ini udah acak-acakan kayak gini gitu kan, kayak gitu. Ditambah apakah ini salah satu bisa dibilang penyiasatan kalau dari kasus Pina Cirebon Nah, bisa jadi. Ya kan, jadi kita asumsinya jadi liar ya. Iya lah, kemana aja sesuka kita. Jadi pengalihan isu lah. Iya. Daripada Pina Cirebon ya. Pengalihan isunya udahlah kita bikin berita hacker. Iya, jadi liar gitu atau ya. bisa saja gini, petani yang susah pupuk ya, petaninya pinter jadi hacker, bisa aja kayak gitu kan. Oh iya, bisa jadi ya. Padahal Jadi dia tuh sebenarnya positif, pengen bertani aja gitu kan, karena pupuknya dipersulit gitu ya. Ya udahlah, saya mau pindah profesi aja jadi hacker gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Iya, karena banyak asumsi dan lain sebagainya, jadi kacau gitu kan. Jadi kita juga jadi berpikirnya liar ya. Kadang-kadang terpikir pakai celana kulit sama bawa cambuk gitu. Bisa aja kayak gitu. Apaan itu teh? Tahu liar. Liar. Apakah ini pengalihan isu dari kasus Pina Garut? Kan bisa. Kan bahaya kalau misalkan tiba-tiba kacau terus gitu ya. Tiba-tiba berpikir untuk pakai celana kulit bawa cambuk sama rantai, itu kan mau apa coba ya? Gantung diri kan. Tapi saya juga bingung, memang di kita mah pengalihan isu, seringnya pengalihan isu. Mana coba yang tuntas? Kasus mana yang tuntas? Iya. Semuanya ngegantung. Ngegantung. Ciri khasnya. Iya, ciri khas, memang ciri khas. Iya. Jadi kita seolah-olah dipermainkan. Kita tuh masyarakat tuh penuh dengan rasa takut. Betul. Ngomong takut gitu kan. Mau nggak punya SIM juga takut. Iya. Akhirnya punya SIM harus bayar nasa kumaha gitu kan, nggak punya ditewak. Jangankan gitu, saya mah kalau udah lewat jam 8 ya mau ke warung udah takut saya. Kenapa? Karena suka ada pocong. Itu SIM bener, yang dulunya anjir SIM teh murah 150.000 ya, paling mahal berapa, 300. Iya, akhirnya jelbet mesti nyogok 900 juta anjir. Nah kayak gitu. Jadi harus gimana sih, sikap masyarakat tuh harus gimana sebenarnya kan? Pada akhirnya kan kita itu nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngobrol aja kayak gini gitu kan. Ngobrol aja kayak gitu. Daftar terlulus 2 kali anjir. Nah, itu jalur mandiri terlulus. Ini sebenarnya kalau hacker menurut kita ini kalau hacker sebenarnya perlu nggak sih? Kan itu ilmu ya sebenarnya mah ya. Kalau menurut saya mah perlu ya. Cuman gitu. Kalau bisa mah si hacker ini tuh jangan yang negatif, jangan yang pilihan, jangan yang jahat. Kalau misalkan pemerintah perlu ngukut hiji mah gitu, atau 2 atau 3. Atau mungkin pemerintah jadi polisi cyber lah gitu. Itu tuh saya setuju itu. Ya, betul. Itu bisa jadi polisi cyber. Jadi dengan kata lain kayak gini, pemerintah seharusnya membuat sekolah hacker. Ya, kan enak program Wowo kamalian eta membuat salah satu itu cyber ya, memperkuat cyber eta gini. Jadi harus ada sekolah hacker ya. Ya diantaranya cyber itu kan urusannya dengan dunia digital. Ya. Teknologi digital. Dia pasti ada salah satunya ya. Ayo misalkan jurusan hacker katanya sekolah cyber itu. Jurusan online. Iya. Jurusan security system mungkinnya. Seberikiti security system. Iya, bisa bagus itu. Berarti perlu ya, sebenarnya perlu ya ada ya hacker itu ya. Cuman bagaimana pemerintah mengarahkan atau menggunakan hack itu ya untuk apa sih sebenarnya gitu kan, kayak gitu. Kalau memang perlu gitu kan. Lah yang ironisnya kan tiba-tiba muncul hacker ini. Nah, karena mereka itu tidak termanage gitu kan, tidak termanage. Pada akhirnya
mereka itu liar kayak tadi, ya udah aja lah kayak gini, ya udahlah boba ini Padahal gitu kan. ya, ada yang saya pernah salah satu tulisan gitunya di mana gitu Polri lah anu hacker bank kalau nggak salah itu anak SMP loh, Anak orang SMP Jawa gitu. Itu maksudnya gini, dia kan belajarnya itu. belajar pasti Berarti kan Awalnya bibit awalnya dari game. ya betul banyak yang belajar dari situ. Jadi kan ditanya tuh ya sarua codingnya betul. Jadi sebetulnya banyak bibit-bibit di kita yang misalkan untuk apa namanya belajar apa ke arah situ security system. Mungkin dia dulunya gimana ngebobol game ini buat apa namanya dapat top up iya betul gitu kan. gitu Itu disebutnya tuh apa ya dulu teh bukan ngehack, bukan disebutnya teh. Maok Bukan. apa tuh, Ada istilahnya di game teh apa gitu. maling ngabangsat Bukan. Oh ya ada saya istilah- tahu itu. Ngapa dong? Bukan ada istilahnya di game itu apa ya? Bukan Apa ngehack disebutnya teh. iyalah udah nanti Nge-cheat. Nge-cheat Nge-cheat. ya. Nge-cheat. betul. Mungkin dari situ. Bukan. Gitu. Cheat mah ngalicik atuh. Hanya cheating dulu awalnya. Jadi kan dia ngebobol sistemnya itu tuh di Jimmy keluar daging lah udah empire lah kan. Lumberjack keluar awi bukan itu mah cheat. bukan. Nah, iya Kalau iya. hacker mah diambil sih itunya kayak misalkan Oh iya iya. salah satu platform nih mesti top up bayar berapa Dibobol ya. beli diamondnya, nah itu pakai akun palsu atau apa ya? Ya artinya gini, hacker itu kan orang-orang cerdas sebenarnya. Iya, iya. Ya pasti Orang-orang cerdas cerdas lah itu. pasti Itu terlepas dari anak SMP, SMA ataupun perguruan tinggi ataupun mungkin yang hanya keseringan pegang gadget ya atau apa gitu. Itu artinya mereka tuh cerdas loh. Tuh, anak-anak Masih kita itu lebih cerdas cerdas masalah sebenarnya gadget gitu. itu. karena ada polanya, Mereka ada polanya ada. Mhm. Ya dulu lah ini mah Mhm. saya pernah gitu, bukan hacker ya, dan saya bukan hacker gitu, nyoba gitu ngeretas, ya itu bisa ada saya mah jadi terjadi gitu. Diajarin gitu, kayak gini hati-hati kalau gini mah batu atau kamu bangsat dong. Iya kan hacker itu ini bangsat gitu. Iya. Jadi kamu omatan saya nggak bangsat gitu, oh enggak saya nggak mau. Astagfirullahaladzim, nggak mau. Untung istighfar ya. Iya. Untung istighfar. Langsung saya ke Kalau nggak istighfar mungkin jadi bangsat dulu ya. Langsung saya ambil air wudhu ke masjid, langsung tobat. Iya. Jadi udah wudhu ke masjid. Tapi nggak ngapa-ngapain. Tidur. Ya biasa standar lah. Ditanya tidur di mana, di masjid. Gitu. Standar itu mah. Nah, kembali lagi kalau itu memang kita sadari bahwa hacker itu orang-orang cerdas ya. Ya sebenarnya harus juga sih diarahkan ke arah-arah yang positif ya. Iya makanya kan Positif ya. itu salah satu, kalau pernah kemarin lah nonton debat presiden tuh Prabowo, kalau nggak salah dia mau bikin sekolahan katanya. Ya enggak, artinya gini Pak Bos. Gitu. Artinya gini. Tadi hacker itu orang cerdas gitu. Daripada kayak kemarin gitu kan. Daripada kayak kemarin pemilu datanya di luar negeri, terus keliru angkanya gitu kan, kayak gitu. Anehnya aneh jomplang lah. Di kita kan banyak orang-orang cerdas gitu kan, kayak gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan gitu kan sebagai anak bangsa gitu kan. Kalau Ini saya- aset loh gitu kan. Iya. Hacker itu aset gitu kan buat gitu. Tapi kalau dibilang hacker itu asumsinya jelek. Ya, Jahat. Bukan ya, kalau hacker mah istilahnya ya betul ya. Jadi kesannya gitu ya. Nggak berkesan jelek. Tapi kalau misalkan yang lemesnya bukan hacker, malah Security system mungkin ya ya. enggak, memang itu berawal Sembari kita berawal dari hacker itu sendiri. Ketika di manage kan setelah diarahkan itu ke arah yang positif kan gitu kan, kayak gitu. Jadi maksudnya ini loh bibitnya gitu kan, kayak gitu. Mereka yang punya sistem tahu IT dan sebagainya gitu kan, kayak gitu. Ya setelah di manage sama pemerintah mah mungkin ke masa dinamain hacker ya nggak mungkin gitu. Jadi kan. kalau yang jahat mah hacker, yang baik namanya heru. Gimana? Itu bisa itu jadi Heru terlambang gitu. Oke, ada nanti ada jurusannya
Ya, oke nggak? Oke kan? Oke. Oke. Kamu kerjanya apa? Daripada kamu kerjanya apa? Semrit Kitty. Kalau cyber mah saya juga jurusan cyber. Cyber ya. Iya. Apa tuh? Jurusan cyber dan tawakal. Nggak gini, kalau nanti pemerintah bikin sekolah cyber gitu ya, sekolah apa, hacker, nah itu khusus untuk kejahatan gitu. Nah kalau yang nggak jahatnya ada fakultas Heru gitu. Terlambat. Heru lama. Itu hacker yang baik gitu ya. Jadi di manage gitu gimana caranya gitu kan. Ya mereka kan bisa gitu kayak gitu kan. Cerdas lah, orang-orang cerdas sebenarnya gitu kan mereka itu. Hanya saja mungkin karena tidak termanage gitu kan, mereka menjadi liar gitu kan. Betul. Kalau di penjahat malah di penjara mah di sel kan ada rehabilitasi gitu kan. Direhab dulu orang-orang menjadi baik gitu kan. Nah ini juga kenapa nggak kayak gitu kan? Ya itu bisa, kalau kata saya mah itu bisa jadi antisipasinya. Bisa lah. Itu dirangkul, mungkin mereka ingin diakui gitunya, ingin dirangkul bisa jadi kalau hackernya nggak dari luar. Iya, kalau hackernya nggak dari luar. Ini mah kita bicara anak bangsa gitu kan. Iya. Kalau memang banyak anak bangsa yang memang secerdas Betul. itu gitu kan, dan endingnya menjadi hacker itu karena dia tidak diakui. Saya mah yakin karena anak SMP juga udah ada yang bisa kayak gitu ya. Kita sebetulnya cuman ya mungkin kayak apa? Ini loh wadah untuk eksistensinya gitu. Nah, betul. Iya. Misalkan lomba menciptakan software kan bisa. Nah, itu. Keren itu atuh yang dipakai di Indonesia gitu. Atau dilombakan misalkan misalkan yang satu bikin security system, yang satu penjebolnya gitu. Nah, bisa kayak itu kan. Ya. Itu bisa jadi SMP di Jepang itu ada jurusan tekniknya. Itu lomba robotnya gini. Nah, betul kayak gitu. Iya. Dia adu-adukan sok sanu kuat, robotnya sanu kuat gitu. Hadiahnya domba ya. Kayak domba cup gitu. Bisa jadi. Tapi kalau di Jepang biasa buku tulis jumpa mupus ini mana. Muncul kayak sabun biasa. Saya kayak Agus tuh kan. Juara 1 itu itunya apa? Hadiahnya tuh gelas yang ada cangklekan. Tiluseng. Aduh, ampun. Itu setiap tahun kayak gitu. Agustusan di kita coba. Ya, nggak maju-maju dah tuh. Mau juara 1, juara 2-nya kita enggak ada buku tulis dan pamupus. Iya. Buku tulisnya dipermainkan. Terus lombanya tuh panjat pinang, makan kerupuk, terus apa lagi gitu. Balap makan karung enggak? Balap makan karung. Bisa itu balap makan karung. Keren. Ya artinya gini ya, kita memang ngelihat di sisi lain seperti itu ya Pak Bos ya. Di sisi lain seperti itu. Tapi kita ngelihat juga yang memang orang-orang cerdasnya ya itu kayak tadi gitu kan. Nah, ada yang liar tapi dia cerdas jadi hacker gitu kayak gitu. Ya sebaiknya memang kalau menurut saya ya, ini menurut saya gitu kan, salah juga nggak apa-apa ya, ini menurut saya pemerintah itu punya kewenangan gitu untuk membina rakyatnya gitu. Masyarakatnya gitu kan, punya kewenangan karena memang mereka punya kekuatan. Yang pertama punya dana gede ya, itu aparat, aparat, terus kan kekuasaan gitu kan, sehingga bisa kalau menurut saya itu coba cari orang-orang yang seperti itu. Kalaupun mungkin hackernya itu belum ketemu, tapi orang-orang yang kompeten seperti itu kan bisa dicari gitu kan, bisa dibina gitu kan, seperti itu dibina. Pencarian bakat. Nah gitu kayak tadi caranya bikin lomba gitu ya, lomba bikin software atau apa gitu. Itu kalau saya kebayang kalau pencarian bakat hacker ya, kan yang diumumin itu suka sujud gini kan. Kan bukan hacker. Juara 1 Heru. Cup. Aduh, alhamdulillah. Masa kalau udah ngehack terus hacknya itu berhasil gitu ya, berhasil ngebobol data, dia sujud syukur. Bisa jadi. Gak mungkin atuh. Kan software-nya dinansiin. Iya. Programnya dinansiin. Masa ada maksud sujud syukur? Iya. Gak mungkin atuh. Itu mah sama aja dengan ini.
dengan penjahat apa sih? Tapi bagus itu kalau dibikin sinetron, bangsat pun punya hati. Nah, Iya kan ini mah kalau di ajang pencarian bakat kan Ah. biasanya gitu yang Iya. juaranya itu. iya. Ini pemilihan Berarti apa Indonesian Idol. iya gitu. Jadi Indonesian Hero Kayak gitu bisa kayak gitu. terlambang. Nah, kayak gitu ya. Iya, Ya Pak Bos, jadi gimana nih? Kalau untuk bahasan hacker sebenarnya kita menunggu masih sekarang kan masih ngambang ya ceritanya ya. Dari, ngambang, kan? beritanya juga sekarang tuh jadi masih simpang siur. Masih taksir. Beberapa ada yang bilang kalau si software ransom-nya ini tuh dari Lockbit katanya. Pengembangan dari Lockbit baru, tapi ternyata ada yang lebih baru lagi. Bentar Lockbit itu apa? Lockbit tuh ransom. Oh iya. Jadi ransom tuh kalau tentara kalau ke bawah ransom gitu. Oh, itu mah ransom. Yang buat dimakan. Kita mah ransum. Oh, ransum, ya, itu. Ransum, gitu. Sama sekarang lebih baru lagi gitu softwarenya. Berarti kan udah diupdate kan. Nah, Contoh lah kalau kita buka Windows juga atau apa kan Windows update jadi berapa kan berapa ke berapa gitu. Nah mestinya yang termasuk si hacker tadi software ransom-nya juga sekarang udah ganti lagi, bukan Lockbit tapi jenisnya sama mungkin kalau nggak salah Babu atau apa gitu. jenis terbaru ya. Jenis terbaru. Nah itu juga kan sampai minta uang tebusan 8 juta US dollar tuh kurang lebih berarti 1,3 Triliun lebih. 1,28 berapa 1,3 lah kurang lebih. Ya kan lebar atuh gitu. Duit sakit itu mah aduh anjir. Mending jangan bansos. Benar. Seperti itu dan masih simpang siur beritanya juga pagi-pagi tebus terus tiba-tiba sekarang ada berita lagi si hackernya minta maaf. Ya makanya kan gak jelas. Emang ada gitu hacker minta maaf? Ya makanya kan aneh gitu. Ini tuh Iya. yang tadi yang tadi aneh. saya bilang kalau jadi serba bergulir Betul, jadi iya betul. Jadi bola panas lah gitu. Asumsinya jadi liar. Ini kemudian pengalihan isu di kasus Bisa Pina jadi Garut, kan jadi misalnya. gitu Iya. kita mikirnya. Kalau saya berpikir gini ya, kalau hacker minta maaf ya berarti itu nggak kafah. Nah berarti si hackernya Itu total gitu. eta. Nggak total masa jadi hacker minta maaf. Padahal mah lebaran masih jauh. Jauh, atuh kan we nanti. Santai ya. Santuy we. Kaman alur gitu. Nah, kalau mau jadi hacker jadilah hacker yang baik, yang total gitu kan kayak gitu. Gitu. Jika nu di Amerika tah lebih Iya, parah betul. ya, gitu. Kayak gitu. Nah, minta maaf. Nah, kalau gini sekarang jadi asumsinya beralih, Pak Bos. Ya. Beralihnya gini, kalau ada hacker minta maaf, itu jangan-jangan itu settingan jadi hackernya. Kayak artis gitu ya di Nah, pacaran bisa jadi settingan settingan gitu. Iya. Tapi sampai apa? Kalau misalnya settingan itu sampai si Kominfo-nya tuh rapat khusus lah gitu dengan Ya bisa jadi kayak gini sekarang. dengan Hacker tadi minta tebusan berapa? Dikasih duitnya berapa? 8 juta 8 juta US dollar ya. Hmm. Ya bisa aja dia mah karena pintar teh ya bagi Iya. kamu $1, Oh, iya. sisanya buat saya gitu kan. Tong ribut 1 juta ewang. Nah, kan bisa jadi seperti itu. Artinya settingan itu. Bisa jadi. Betul. Ya, Nah, artinya asumsi lain ya. asumsi lain. ini Kita mah maksudnya. cuman berasumsi lah Ya, ya, berasumsi. berasumsi mungkin gitu Nah, kan. Bukan jadi kita akhirnya kan intinya jadi bertanya-tanya bertanya-tanya gitu. ya memang bertanya-tanya. Gitu. Bisa jadi settingan gitu kan. Bisa jadi banyak ininya jadi liar kita juga gitu, Liar. jadi berpikirnya sampai ke lihat jadi liar. iya sampai ke judi online kan nyambung ke situ kan. Pina Garut, Ke pinjol, kemana gitu. Ah. Dikait-kaitkan gitu ya. dikaitkan ke Tapi Pina Garut mah kasusnya beres loh. Oh beres ya? Pina Cirebon barunya. Oh iya Pina Cirebon, nah yang belum beres. mah. terus kan Pina Garut mah iya tanya. Kasus week atau Oh iya Wiwi ya itu. Ya itu mah beres. Nah, kayak gitu Iya, gitu. iya. Jadi kita kait-kaitkan dengan apa? Karena memang apa informasinya selalu ngambang gitu kan. Akhirnya ya masyarakat kayak gitu. itu bisa jadi kita berpikir mungkin si hackernya itu
frustasi karena dia diputusin sama pacarnya. Nah, Bisa jadi kita berasumsi ke arah sana ya. ya itu Mungkin asumsi mah bebas daripada sebenarnya. saya bunuh diri, lebih baik saya nge-hack aja. Nah, itu. Udah saya mah punya keahlian gitu. Iya benar Bisa jadi kayak gitu. Kayak gini kan kayak kita. Ini di KTP gitu ya. Pekerjaan kan suka ada gitu. Kalau dia jadi profesi kan pekerjaan hacker gitu kan atau peretas gitu kan tadi kan kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Makanya menurut saya mah pemerintah seyogyanya tidak KTP profesi naon profesi saya mah iya perupa tidak ada berarti kamu naon Aku pria karir. anjir pria karir karir aku. tuh. kamu serius anjir pekerjaan orang harian buruh lepas ting lepas ke mana ini Aku dulu lepas karyawan masih ditulis karyawan. Karyawannya Sekarang udah enggak. tapi bisa ya namanya seniman cina Bisa Iya, lah, bisa, itu memang bagus, bisa. keren. Harus diakui lah, harus di tapi saya mah pengen ganti lagi kan nanti. Cuma saya sekarang kan seumur hidup ya. Jadi pengen ganti lagi nanti apa gitu. Karena memang ganti-ganti saya mah tidak terikat. kan seniman itu profesi yang kerennya gitu kan. Keren. Harus di maksudnya harus di apa namanya harus diakui kan di KTP itu kan kalau misalkan seniman, dokter gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. Dokter mah jelas Gitu kan itu dokter, gitu. profesi-profesi yang terhormat sebetulnya seniman juga sama. Dulu seniman itu tidak diakui seperti pekerjaan gitu kan. Kenapa masyarakat awam itu memandang sebelah mata gitu pada saat itu. Pekerja seni pekerja Sebelah matanya gini biasanya. Apaan tuh? DJ Ya gitu. iya jadi kan harus bangga ya Harus sebetulnya. bangga. Mungkin ditulis di situ pekerja seni atau Pekerja seni. seniman seniwati gitu. ya sekarang tuh kan gini jadi dibilang peradaban mulai beralih lah serba digital serba modernisasi sebenarnya serba digital serba naon. Nah balik lagi pertanyaannya Indonesia tuh sebetulnya siap nggak dengan zaman ini tuh? Nah SDM betul ya, dan- yang jadi pertanyaan saya juga gitu. SDM dan perangkatnya. Betul, siap nggak menghadapi era apa namanya Ada malah yang globalisasi, lain tahun ngaranna teh. era digital. 2.0, 2.0 Betul, 5.0 apa namanya 6.0 kan ini udah mengarah ke situ ya. Era digital lah, era digital. Hawaii 5.0 ini Ya kan 5.0, 6.0 gitu Iya. kan. Kayak negara-negara baju kan udah ke berapa titik kosong gitu kan. Ya tapi kan pertanyaannya kayak gini, andai kata ada jawaban bahwa Indonesia itu belum siap, di komen lah cobaannya. coba tulis. Boleh lah ditulis di komen. Mungkin apa? Ada yang lebih ngerti dari kitanya banyak pasti lagi karena Banyak. kita mah awam lah Kita mah masalah cuma gini. ngobrol ini Masa mah. cuma ngobrol lah masalah gini mah gitu. Mungkin ada yang lebih tahu gitu Ya. kan. Boleh di komen atau mungkin kita salah ya, Ya, dalam penuturannya mungkin. andai kata Indonesia memang belum siap gitu ya untuk menghadapi dunia digital gitu. Atau andai kata memang siap gitu kan coba apa gitu kan seperti itu. Terus kalau ada yang punya softwarenya juga silahkan. Sok, Linknya silahkan. ditaruh itu. Betul. Link softwarenya. Tapi Software ransomnya. jangan nulisnya jangan macam-macam siap. Aku siap menjadi makmumu. Jangan. Jangan gitu. Nanti aku sujud syukur. Siap. Kayak gitu. Gimana ya? Cukup ya kita yang ngobrol kayak gini. Kayaknya mah ya. Ya udah cukup. Mungkin Siap. makin kesini makin bingung. Ya, Makin kesana. makin kesana, makin liur, makin kemana wae gitu Iya, kan. betul. Kayak gitu ya. Silakan Kang Ucup. Mending nantilah Iya. sambungannya di kongres berikutnya mungkin. Oke. Siap. Jadi sekarang mah seperti biasa closing mah ku si Akang gitu. Siap. Ya, mungkin obrolannya segitu dulu. Mungkin kita lanjut lagi di kongres berikutnya. Teman-teman guys, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yus.